Baik, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dengan uh, kuliah video rekaman kuliah asinkronus untuk Fisika Matematika 2 ya. Jadi di kuliah terakhir di hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, kita sudah membahas mengenai teorema Cauchy dan beberapa contoh bagaimana teorema Cauchy itu bekerja untuk integral-integral fungsi yang holomorfik atau analitik. Nah, seperti yang saya sudah tekankan juga di video kuliah sinkronus di hari Kamis tersebut, kita perlu mendefinisikan region atau daerah di mana fungsi kompleks tersebut holomorfik. Ya. Di video ini, saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana seandainya kita punya integral fungsi integral tertutup dari fungsi yang non holomorfik. Saya ambil contoh fungsi non holomorfik paling mudah ya, paling simple. Misalnya saya akan mengambil fz ini adalah seper z atau seper z min a untuk lebih generalnya lagi, untuk lebih umumnya lagi ya. Misalnya di sini saya definisikan daerah atau kontur integrasi yang akan saya lakukan itu misalnya daerah seperti ini gitu ya. Ini saya mengambil lintasan konturnya katakanlah counterclockwise, berlawanan arah dengan arah jarum jam. Dan titik A ini berada di dalam kontur. Ya. Jadi di sini saya akan ambil titik A di sini katakanlah. Ini titik A. A adalah suatu bilangan kompleks dan dia berada di dalam kontur yang ada di dalam bidang kompleks. Jadi sekarang kalau saya ingin mengintegralkan fz dalam hal ini adalah seper z min a terhadap kontur C, maka jelas Anda lihat ada titik di mana fungsi z ini gagal untuk menjadi holomorfik. Ya. There is a point in the contour where the function fails to be holomorphic. Titik apa itu? Yaitu titik z sama dengan a. Ya. Titik z sama dengan a, fz ini menjadi singular. Ya. Di titik z sama dengan a, ya, fz ini singular. Singular artinya ya Anda bisa cek bahwa nilainya ini limitnya tidak eksis. Ya, kalau limitnya tidak eksis maka derivatifnya juga tidak eksis, ya kan? Karena didekati dari satu arah dia akan nilainya mungkin positif infinite atau positif tak berhingga. Didekati dari arah yang berbeda nilainya akan menjadi negatif tak berhingga. Ya, jadi titik A z sama dengan a adalah titik singular dari fungsi seper z min a. Kalau misalnya saya ambil fungsinya seper z, ya berarti z sama dengan 0 adalah titik singularnya. Oke. Nah, saya generalisir, saya perumum jadi z min a. Jadi saya geser titik singularnya di titik a. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk integral tertutup dari kasus seperti ini ya, jika ada singularitas? Singularitasnya yang kita tinjau di sini baru satu ya. Bisa saja nanti di pembahasan selanjutnya kita bisa meninjau fungsi yang di dalam kontur itu dia bisa punya lebih dari satu singularitas. Apa yang terjadi? Oke, kita akan bahas yang satu dulu, agar kita bisa mudah mengeneralisasikan untuk kasus yang multiple singularity. Ya.
Oke. Bagaimana sekarang? Nah, triknya adalah sebagai berikut. Jadi, kalau secara naif kita integralkan untuk sepanjang kontur, ya, maka tentunya jelas dia tidak sama dengan nol, karena ada titik singularitas di sini. Nah, trik yang ingin kita gunakan adalah kita ingin mengisolasi singularitas ini, ya, dan dengan mengisolasinya, maka kita akan bisa melakukan sedemikian rupa sehingga singularitas ini bisa berada di luar dari kontur yang kita definisikan. Caranya bagaimana? Caranya agak tricky sebagai berikut. Sebenarnya di sini triknya, kalau mungkin Anda lihat agak tricky ya, tapi Anda bisa cek di misalnya di buku di latihan di Schaum bahwa ada dasar matematis yang kuat untuk itu, yaitu Anda bisa menggunakan teorema Green pada bidang. Ya, saya tidak akan membahas penurunannya, Anda bisa cek sendiri di Schaum. Tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana teknik tersebut bisa bekerja sehingga kita bisa punya trik seperti ini. Ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan membuat cutting atau cut gitu ya. Jadi di sini saya bikin semacam saya, sorry, salah. Oke, saya bikin ininya lagi deh ya. Ya ini bentuknya bebas ya, tidak ada masalah. Saya bikin bentuknya segeneral mungkin ya, tidak memiliki simetri tertentu karena memang tidak mensyaratkan dia harus punya simetri tertentu untuk bisa bekerja teorema ini. Oke, di sini saya akan membuat semacam cutting. Jadi di sini saya akan memotong sedikit kontur ini. Nah, ini triknya di sini. Saya akan memotong sedikit kontur ini. Oke, Anda bisa lihat potongannya di sini ya. Dan di sini saya akan membuat circle. Susah circle-nya ya. Saya akan membuat circle yang berpusat di A. Saya mungkin bikin circle agak gedean ya, agar A ini bisa tercakup di situ ya. Saya tulis A-nya kecil saja. Mohon maaf. Ini saya bikin gitu ya. Oke, ini titik A-nya. Nah, saya akan bikin circle-nya mungkin sebesar ini. Oke. Apa yang saya lakukan dengan melingkari titik A ini? Jadi ini adalah satu kontur baru, kontur imajiner yang saya buat ya. Dan kontur ini tentunya juga tidak tertutup ya. Di sini saya akan bikin jembatan ya. Salah. Saya akan bikin jembatan. Saya akan membuat jembatan di sini yang menghubungkan antara potongan tadi cutting pada kontur C tadi dengan lingkaran yang melingkupi titik yang singular tadi. Oke, jadi ini setup saya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa maksudnya. Baik, saya pertama akan memberikan poin nomor-nomor dulu. Jadi di sini titik di mana saya gunting ini akan saya kasih nama titik 1, oke.
titik di mana terpisah dari titik 1 ini saya namakan titik 2. Oke. Nah, titik di mana jembatan tadi terhubung, di sini saya namakan titik 3, di sini titik 4. Oke ya, bisa terbaca ya, bisa terlihat dengan cukup jelas saya rasa. Nah, sekarang saya akan karena ini saya bisa bentuk konturnya apapun ya, tapi saya sengaja memilih kontur lingkaran di dalam yang melingkupi A ini. Kenapa? Agar saya bisa menuliskan bahwa dia punya jari-jari row. Oke. Kurang lebih seperti ini, oke. Apa yang saya lakukan dengan melakukan trik ini ya. Jadi trik ini kan sebenarnya triknya ini kan dengan membuat jembatan ya. Membuat jembatan sehingga terbentuk 1 dan 2 ya kan. Nah, nanti artinya awalnya ini titik 1 dan titik 2 ini kan identik ya, berhimpit ya kan, di ruang kompleks ini titiknya berhimpit ya. Untuk sementara saya akan bikin jembatan dulu, tentunya kecil ya, tentunya jembatan di sini kecil. Yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Saya akan, jadi kalau Anda lihat integral sepanjang kontur ini, oh ya, saya mungkin butuh menuliskan ya. Jadi ini, kalau Anda lihat dengan adanya jembatan seperti ini ya, dengan adanya ada cut seperti ini, maka sekarang kontur saya yang tadinya full melingkar dari titik 1 ke titik 1 lagi, ini sekarang harus mengambil jalan dari 1 ke 2, ya, tapi dari 2 tidak langsung ke 1, melainkan dari 2 ini akan ke 3 dulu, ya kan? Dari 3 dia akan melingkari lingkaran yang melingkupi titik A, ya kan, sampai titik 4. Dari titik 4 dia akan kembali ke 1. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi Anda lihat lingkaran di sini membentuk kontur baru yang saya namakan konturnya C aksen. Artinya kontur C aksen ini berbeda baik besar maupun arahnya dengan kontur C ya. Dan Anda lihat kontur C aksen ini berlawanan arah dengan kontur C. Kalau kontur C itu saya definisikan arahnya counterclockwise atau berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka kontur C aksen ini arahnya adalah clockwise, ya, searah dengan perputaran arah jarum jam. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, artinya apa? Artinya integral tertutup sepanjang kontur C ini dapat saya partisi ya menjadi integral dari titik 1 ya secara counterclockwise, ya dari titik 1 secara counterclockwise terus ya sampai ke titik 2, ya kan? Sampai ke titik 2 ditambah dari titik 2 melewati jembatan khayal ini sampai ke titik 3 ya. Ditambah integral dari titik 3 ke titik 4 ya. Dan terakhir ditambah dari integral 4 ke 1. Jadi kalau Anda lihat C aksen ini dengan ada jembatan ini tidak persis sama menjadi suatu kontur tertutup ya. C aksen ini menjadi kontur tertutup sempurna ketika saya identifikasi 3 dengan 4. Ya, sama. C juga menjadi kontur tertutup sempurna ketika saya identifikasi 1 dan 2. Jadi selama 3 dan 4 ini tidak identik, maka C aksen ini belum menjadi suatu kontur tertutup. Tapi saya bisa mempartisi integral tertutup terhadap kontur C seperti ini, menjadi 4 integral. Ya. Saya tuliskan seperti ini, batas-batasnya berdasarkan arah atau arah konturnya ya, direction of the contour.
Oke? Ya, mungkin saya akan mendefinisikan lebar lebar potongan ini, jarak antara 1 dan 2 ini sebesar epsilon. Maka di sini juga sama epsilon ya. Jadi selisih antara titik 1 dan titik 2 ya, delta 1 2 ini besarnya adalah epsilon ya. Sama delta 3 4 ya, selisih antara jarak titik 3 dan 4 ini epsilon. Dan epsilon ini kecil ya. Epsilon ini kita ambil sangat kecil, epsilon mendekati 0 ya, karena awalnya adalah tidak ada epsilon ya kan. Jadi kita ingin agar trik yang kita lakukan ini tidak mengubah kondisi awal ya. Jadi sengaja kita buka cutting-nya ada semacam kita potong, tapi nanti di akhir kita akan sambungkan lagi potongan ini. Kenapa kita melakukan hal ini? Karena kita ingin mengisolir titik singularitas dari fungsi Z ini. Sehingga kalau Anda lihat, kalau Anda perhatikan, dengan membuat cutting antara 1 dan 2 dan 3 dan 4, maka ini terbentuk suatu loop baru, ya, suatu kontur baru. Jadi kontur yang baru ini bentuknya dari 1, 2, 3, 4, 1 lagi, ya kan? 1 ke 2, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 lagi. Ini kan seolah-olah kita membuat, kalau saya boleh gambarkan gitu ya, gitu. Seperti ini kan, titik A-nya di sini. Nah, sekarang kontur C-nya seperti ini ya. Nah, kalau Anda lihat konturnya C-nya seperti ini, ya kan? Maka tentunya sekarang kita sudah bisa mengeluarkan titik A dari kontur. Karena sekarang konturnya adalah yang saya arsir hijau ini ya. Inilah konturnya. Ya kan? Dan titik A ini tidak berada di dalam daerah arsiran hijau ini. Ya, jadi trik yang tadi kita lakukan ini adalah untuk mengeluarkan atau mengisolasi singularitas tadi. Maka dengan trik ini kita bisa lakukan maka FZ DZ atau ini sama dengan DZ per Z min A ini sama dengan 0 jelas. Karena sekarang memang ada singularitas di Z sama dengan A, tapi singularitas ini sekarang ada di luar dari kontur C. Ya, ini kontur C-nya. Sehingga dia 0. Oke, artinya apa? Artinya ini sama dengan 0. Ya. 4 integral ini sama dengan 0. Jumlahnya maksudnya. Nah, sekarang kita tinggal evaluasi. Ya. Jadi, evaluasi integral 1 sampai di sini tetap dalam kondisi, nanti akan kita tarik limit ya. Limit epsilon mendekati 0 ya. Tapi nanti ya. Jadi, sekarang yang kita integralkan, sekarang kita tinggal meninjau dari 1 sampai 2 gitu ya. DZ per Z min A ditambah integral 2 sampai 3, sama, integrannya sama, yang berubah hanyalah batasnya saja, ditambah 3 sampai 4, DZ per Z min A, ditambah integral 4 sampai 1 DZ per Z min A. Ini sama dengan 0, gitu ya. Tadi kan. Ya, ini triknya seperti ini gitu. Nah, sekarang kita tinggal mengevaluasi masing-masing integral tadi.
Nah, Anda lihat kalau saya terapkan, sekarang trik mengambil limitnya adalah saya ambil limit untuk suku kedua dulu, yaitu dari 2 ke 3, gitu kan. Dan pada suku keempat, dari 4 ke 1. Anda lihat, kalau saya ambil limit ini, jadi kalau limitnya ini saya terapkan sekarang, limit epsilon ini dari 2 ke 3, ditambah limit ini dari 4 ke 1, untuk integrannya adalah dz z per a. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena saya ambil limit epsilon sama dengan 0, maka integral lintasan 2 ke 3 itu akan identik besarnya dengan integral dari lintasan 4 ke 1. Tapi arahnya berlawanan, ya. Jadi besarnya sama, arahnya berlawanan. Jadi ini misalnya nilainya positif, maka ini negatif dan besarnya sama. Dengan kata lain, kalau saya ambil limit epsilon mendekati 0, maka integral ini akan sama dengan 0, ya. Jadi sekarang kita punya suku kedua dan suku keempat ini saling mengcancel. Oke. Sekarang tinggal berarti tinggal 2 suku ya. Saya ambil tinggal 2 suku, yaitu 1 ke 2, itu suku pertama dan suku ketiga ya. Ini 3 ke 4. Ini dz per z min a. Ini sama dengan 0 ya, kelas kanannya. Nah, kalau Anda lihat, epsilon mendekati 0 itu kan artinya titik 1 dan titik 2 itu berhimpit, ya kan? Demikian pula titik 3 dan titik 4 ini berhimpit. Maka, dengan mengambil limit ini, integral di suku pertama itu dapat saya tulis menjadi seperti ini, ya kan? Dan ketika berhimpit, dia tidak lain daripada integral kontur yang awal. Ya. Dan ketika saya ambil limit di suku kedua, maka ini menjadi integral kontur juga, tapi bukan kontur C, melainkan kontur C aksen. Ini sama dengan 0, gitu ya. Jadi ini seperti ini triknya. Ya. C aksen adalah konturnya ini. C adalah yang ini. Nah, Anda lihat sekarang, seperti yang saya katakan tadi, direction atau arah kontur C dan arah kontur C aksen itu saling berlawanan arah, ya kan? Sehingga kalau saya mau mengambil misalnya arah counterclockwise itu sebagai positif, maka arah clockwise atau haruslah negatif, atau sebaliknya. Kalau saya mengambil arah clockwise itu sebagai positif, maka counterclockwise haruslah negatif, ya. Anda bebas mengambil konvensi yang mana, perjanjian yang mana, tapi dengan begitu maka jelas ada perbedaan tanda antara kedua ini ya. Maka di sini saya ambil yang ini sama dengan minus yang satu lagi, atau yang ini dikurang yang satu lagi adalah sama dengan 0. Dengan kata lain, integral sepanjang kontur C dari dz per z min a ini sama dengan integral sepanjang kontur C aksen dari dz per z min a. Jadi di sini letak triknya bahwa untuk mengintegralkan suatu fungsi sepanjang kontur C, di mana fungsi tersebut non-holomorfik di dalam kontur C tersebut, yang perlu saya lakukan adalah mengisolir titik singular tadi dengan membuat katakanlah lingkaran khayal dengan jari-jari row, ya. Sehingga sekarang titik singular tadi berada dalam kontur kedua, kontur khayal itu C aksen. Maka integral kontur dari fungsi yang non-holomorfik tadi itu sama dengan integral
dari fungsi non holomorfik tadi, tapi sepanjang kontur yang baru, ya, kontur lingkaran. Oke, mungkin sampai sini kalian yang bertanya, oke, signifikansinya apa Pak? Kita cuma menggeser bentuk konturnya saja. Betul, kita memang cuma menggeser bentuk konturnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kontur C ini kan sembarang ya. Kasusnya di realitanya kontur C kita tidak bisa mengatur bentuk kontur C, ya kan? Yang bisa kita atur adalah bentuk kontur khayal C aksen. Ya, kontur khayal C aksen. Itu bisa kita atur dan kita sengaja memilih bentuk kontur sebagai lingkaran. Kenapa? Karena sekarang kalau Anda lihat bentuk konturnya lingkaran yang bertitik pusat di A dan berjari-jari row, ya, maka di sini, oke, ini saya simpan dulu ya. Maka sekarang kita bisa mengekspansi bilangan kompleks Z ini di sekitar titik A. Ya. Kita bisa mengekspansi ekspansi Z di sekitar A. Maksudnya gimana? Maksudnya berarti sekarang Z min A itu adalah suatu lingkaran berjari-jari R. Row maksud saya. Maka di sini Z min A atau nilai mutlak atau nilai real dari Z min A itu adalah row. Oke? Nah, karena nilai mutlak dari Z min A adalah row, maka Z min A itu sendiri adalah apa? Ya, karena dia adalah bilangan kompleks, maka saya bisa menuliskan row dikalikan, saya bisa menyatakan dia dalam bilangan sebagai bilangan kompleks dalam koordinat polar. Row dikali eksponensial dari I theta. Ya. Anda bisa lihat, kalau Z min A seperti ini, maka saya bisa mencari besar akar dari kuadrat konjugat Z min A, yaitu ini didefinisikan sebagai Z min A star dikalikan Z min A, yaitu sama dengan rho E pangkat minus theta dikalikan rho E pangkat I theta. Ya kan? Rho itu adalah suatu bilangan real, ya. Jadi ini sama dengan rho kuadrat. Kalau ini kuadrat maksudnya ya. Nah, kalau Z min A kuadrat konjugatnya adalah rho kuadrat, maka kalau diakarkan, nilai real dari akarnya adalah rho saja. Jadi ekspansi ini itu memenuhi kondisi ini. Ya. Oke, artinya sekarang Z sama dengan A ditambah rho E I theta. Ini yang saya maksud bahwa saya mengekspansi Z di sekitar titik A. Nah, kalau Z adalah seperti ini, DZ-nya apa? DZ-nya, karena A-nya konstan dan rho konstan, kan, jari-jari lingkaran konstan, maka DZ diferensial dari Z hanyalah bekerja pada theta. Ya. Jadi DA-nya 0, di sini saya menurunkan I, dikalikan rho, dikali I, theta, D theta. Ya. Inilah Z-nya dan inilah DZ-nya. Maka sekarang saya bisa mengerjakan integral di ruas kanan ini. Oke. Sekarang, integral dari kontur C, dz per z min A, oke. Dz-nya adalah tadi ya. Karena konturnya ini lingkaran, maka integral tertutup itu berarti integral dari theta sama dengan 0 sampai theta 2pi ya. Karena rho-nya konstan, jadi rho-nya tidak diintegralkan, hanya integral terhadap theta saja. Maka ini 0 sampai 2pi, dz-nya adalah I, rho, E, I theta, D theta, gitu ya. Dibagi dengan, apa tadi Z min A? Z min A adalah ini, ya. Z min A adalah rho dikali E pangkat I theta. Nah, ini kita bagi, ya kan ini tercancel ya.
Ini tercancel, ini tercancel. Oke. Maka apa yang saya dapat, I-nya ada konstanta, bisa saya keluarkan dari integral. Sekarang saya hanya mengintegralkan d theta. D theta integral dari 0 sampai 2pi. Ya. Apa itu? Kita sudah tahu ini mudah adalah 2pi dikali I. Ini adalah hasil dari tersebut. Artinya apa? Artinya kalau kita kembali lagi ke pembahasan di sini, maka untuk fungsi Z adalah seper Z min A, ya, saya dapat hasilnya ini adalah 2pi I. Oke, ini hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan trik cutting tadi ya. Untuk pembuktian yang lebih rigorous atau lebih formal matematisnya, apakah memang trik tadi itu valid digunakan atau sahih digunakan atau tidak, Anda bisa cek contoh di Saum ya, itu menggunakan teorema Green. Oke, atau di Boas juga ya, kalau nggak salah. Jadi sekarang kita dapat hasil seperti ini. Ya. Terus lagi ya, jadi bawah di sini. Jadi integral sepanjang kontur dari Z per Z min A ini sama dengan apa? Hasilnya, nah ini mungkin lebih tepat lagi kalau saya klasifikasi seperti ini ya. Dia akan nilainya 2pi kalau apa? Kalau A itu ada di dalam kontur ya. Jika titik A itu di dalam kontur. Nah, kalau titik A di luar kontur, ya dia 0. Maka seper Z min A ini analitik terhadap kontur C. Ya. Jadi inilah hasil integral dari fungsi yang non-holomorfik. Maksudnya poin kedua itu gimana? Poin kedua maksudnya seperti ini. Seperti yang tadi saya gambarkan. Misalnya Anda punya seper Z min A, itu jelas-jelas singular pada Z sama dengan A. Tapi kalau Anda mendefinisikan konturnya, itu di sini, gitu ya, di mana titik A-nya itu di luar kontur, ya maka integral dz per Z min A, integral tertutupnya di dalam sini, 0. Karena titik yang singular itu tidak terdefinisi atau tidak tercakup di dalam kontur C. Itu maksudnya. Oke. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi sinkronus ya. Sekarang kita coba melangkah lebih general. Jika FZ adalah holomorfik ya, di dalam dan pada atau maksudnya di permukaan C kontur C maksud saya. Kontur C, maka sekarang pertanyaannya apa hasil integral dari ini? Oke. Jadi ini akan kita jawab ya. Jadi sama seperti tadi, saya punya kontur C. FZ ini holomorfik di dalam kontur. Tapi integrannya itu adalah FZ dibagi dengan Z min A. Di mana titik A itu berada di dalam kontur. Ya. A di dalam kontur.
Nah, berarti integralnya gimana dong? Nah, berarti integran ini seluruhnya menjadi tidak analitik atau tidak holomorfik. Meskipun fungsi f-nya, fungsi z ini holomorfik. Tapi integrannya ini tidak, karena integrannya adalah f fungsi z dibagi dengan z min a. Nah, koefisien seper z min a inilah yang membuat integrannya menjadi non-holomorfik. Oke, bagaimana kita men-tackle hal ini gitu. Nah, prinsipnya sama seperti tadi, kita lakukan branch cut, di sini kita akan perpotongan, lalu kita bikin semacam lingkaran yang melingkupi titik A, lingkaran tersebut berjari-jari rho, ya. Lalu kita hubungkan, kita buat jembatan antara titik potongan tadi dengan lingkaran tadi, ya. Maka dengan analisis yang sama, Anda akan dapatkan bentuknya seperti ini gitu ya. Z min A, sorry, bukan 0 tapi C di sini. Anda akan dapat hubungan yang sama, bahwa ini akan sama dengan integral dari C aksen adalah kontur lingkaran ini berjari-jari rho ini ya. Dari dz. Anda akan dapat sampai pada bentuk seperti ini ya. Ini kan sebenarnya adalah bentuk yang identik dengan ini gitu ya. Mirip ya, bukan identik. Tinggal ada pengali koefisiennya fz-nya aja ya. Ini ada bentuk yang lebih umum ya. Nah, sampai sini itu gimana? Berarti kita harus mengerjakan ruas kanannya. Ya kan? Kita harus mengerjakan ruas kanannya. Sama, kita ekspansi Z di sekitar A, maka Z min A ini sama dengan rho E pangkat I theta, ya. Atau Z adalah A ditambah rho E I pangkat I theta. Jadi saya lupa melakukan integrasi di sini. Ya, oke, mungkin di sini saya terapkan di sini ya. Maka sekarang integral C aksen dari fz dz per z min a ini dapat saya ubah menjadi integral terhadap theta ya. 0 sampai 2pi ya. Fz berarti f dari a ditambah rho e pangkat I theta. Ya kan? Dikali di sini tadi dz-nya adalah rho, ada I di sini, I rho E I theta d theta dibagi dengan Z min A tadi adalah rho E I theta ya. Sama ini sudah tercancel juga. Maka sekarang saya punya bentuknya seperti ini. 0 sampai 2pi f dari A plus rho E I theta dikalikan I di sini ya. D theta. Nah, tadi ada satu step yang saya lupa kerjakan, tapi tidak mengubah hasil akhir ya. Lupanya itu adalah karena memang dia tercancel anyway. Apa itu? Kita lihat bahwa ketika kita mengambil limit epsilon sama dengan 0, ya, itu juga secara ekivalen kita mengambil limit, ya. Jadi kita mengambil limit bahwa rho-nya itu haruslah kecil, ya.
Jadi di sini sebenarnya ya di sini ya tepatnya. Di sini adalah limit rho mendekati 0 juga, ya kan? Karena kita ingin kembali ke problem awal, ya kan? Problem awal itu adalah epsilonnya 0, rho-nya juga 0, ya kan? Artinya kontur khayal yang tadi kita bentuk itu sebenarnya tidak punya artifisis ya, karena kita bisa bentuk dia seberapa besar kita bisa bentuk dia dengan jari-jari bebas sembarang ya, maka harusnya hasil akhirnya tidak boleh bergantung pada jari-jari yang kita bentuk, ya kan? Karena kalau dengan demikian maka hasilnya menjadi bergantung pada kontur khayal yang kita ambil ya. Kalau kita mengambil kontur khayal yang berbeda, hasilnya berbeda. Padahal integralnya sama, integran awalnya sama. Ini kan tidak make sense ya. Ini kan cuma trik saja. Trik harusnya tidak mengubah hasil akhir. Trik cuma mempermudah kita mencapai hasil akhir. Hasil akhir harusnya tidak berubah dengan trik apa kita mendapatkannya, ya kan? Nah, di sini sama. Artinya kita harus mengambil limit rho sama dengan 0. Nah, tadi kenapa saya katakan bahwa meskipun saya lupa menulis limit ini, tapi itu tidak akan berpengaruh terhadap hasil akhir, karena di sini saya tulis limit rho mendekati 0. Karena di sini rho-nya sudah tercancel anyway, ya. Jadi sebenarnya di sini ada limitnya, ya. Limit rho mendekati 0, gitu ya. Sama, di sini juga ada limitnya. Ya, di sini ada limitnya. Limit rho mendekati 0 ya. Ya, tapi karena rho-nya sudah tercancel ya, mau diambil limit berapapun tidak akan mempengaruhi hasil ya. Jadi sama, hasilnya tidak berubah. Nah, itu akan berpengaruh di sini ya. Jadi di sini sebenarnya ada limit ya tadi ya. Limit rho mendekati 0. Sama di sini ya. Sama dengan limit rho mendekati 0 dari integral C aksen gitu ya. Ya, di sini juga sama, ada limit. Di sini sama dengan limit rho mendekati 0. Di sini juga ada I-nya saya keluarkan. Lalu saya tarik limit rho mendekati 0. Oke. Nah, di sini menjadi signifikan. Kenapa? Karena pada limit rho mendekati 0, F-nya akan mendekati FA. Ya. Ini lihat di sini, I dikali FA. Nah, FA ini kan berarti fungsi F yang saya masukkan nilai Z-nya sama dengan A. Ini sudah jadi konstanta, kan? Misalnya FZ adalah Z kuadrat. Kalau saya masukkan A, maka FA adalah A kuadrat. Ini suatu konstanta, bukan lagi fungsi Z lagi. Ya. Karena dia konstanta dan tidak bergantung pada theta, maka saya keluarkan dia dari integrasi. Maka integralnya sekarang hanyalah dari d theta saja. Nah, di sini kita dapat 2pi FA. Oke, jadi inilah hasil integral FZ per Z min A dz adalah 2pi FA. Oke, ini yang kita namakan sebagai formula integral Cauchy. Ini ditemukan oleh Cauchy. Dan ini menjadi sangat signifikan ke depannya ya. Ini suatu penemuan yang sangat penting ya.
Ini kita namakan sebagai formula integral Cauchy. Dan ini menjadi cukup general karena FZ ini adalah fungsi holomorfik apapun, fungsi kompleks holomorfik apapun. Selama dia fungsinya holomorfik atau analitik, maka kalau dibagi dengan Z min A, kita integralkan sepanjang kontur. Tentunya di sini perlu saya tekankan lagi bahwa jika A ini di dalam kontur, ya, maka integralnya adalah 2pi dikalikan fungsi kompleks tadi kalau kita substitusi Z-nya sama dengan A. Seperti itu maksudnya, ya. Nah, misalnya contoh, saya tadi punya, ini langsung kita lakukan, terapkan hal ini aja ya. Misalnya saya mengintegralkan, gitu kan, mengintegralkan, oke, ketika kita melakukan integrasi ini, maka kita harus pastikan bahwa titik singularnya ada di dalam, ya. Karena kalau nggak di dalam, ya udah, integralnya pasti 0. Jadi lebih tepatnya lagi mungkin saya perlu perbaiki ini bentuknya. Integral C dari Fz per Z min A gitu ya. Atau kadang di buku ditulisnya seperti ini. Aduh, saya ada kesulitan. Ada kesalahan menulis. Seper 2pi integral C dari apa? Dari Fz per Z min A dz, ini hasilnya akan sama dengan, ya, FA kalau A di dalam C, ya. Hasilnya 0 kalau A di luar. Kenapa 0? Ya kalau A-nya di luar, maka baik Fz maupun Z per A ini sama-sama analitik terhadap C. Jadi integralnya kita sudah tahu, integral 0 gitu ya. Jadi itu ya, ini bentuk yang lebih generalnya dari statement formula integral Cauchy tadi. Oke. Seperti ini ya. Nah, kalau saya ambil contoh, misalnya satu contoh gitu ya. Saya ambil contoh misalnya di mana. Saya akan ambil contoh apa enaknya ya. Oke, mungkin saya ambil contoh dari buku. Misalnya gini, tentukan integral kontur dari E pangkat Z gitu ya. E pangkat Z
per Z min 2 DZ. Oke, kalau informasi cuma seperti ini atau perintah cuma seperti ini, bisa nggak kita kerjakan? Belum tentu, ya kan? Sepintas tampaknya memang integrannya ini non-holomorfik karena ada koefisien seper Z min 2. Tapi ingat, kita harus mendefinisikan dulu kontur C-nya seperti apa. Karena bisa jadi kontur C-nya ini tidak melingkupi titik singular tadi, ya kan? Jadi gitu, apa? Nah, di sini jadi tentukan integral gini ya. Jadi ini misalnya contoh soal, tentukan jika gitu ya. Jika pada kasus A C adalah lingkaran atau circle dengan jari-jari 3. Oke. Dan kasus B, C adalah lingkaran dengan jari-jari 1, misalnya. Nah, jadi saya punya integran yang sama, tapi di dua kontur yang berbeda. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Kita kerjakan yang A dulu. Misal saya punya Z adalah lingkaran berjari-jari 3. Ya. Ini kalau saya misalnya menggambar pakai ini aja deh. Nah, ini mungkin tidak tepat. Oh, oke. Maaf. Saya ganti aja deh ininya. Begitulah ya. Nah ini mungkin lingkarannya seperti inilah ya. Ini mungkin bisa dianggap titik. Nah ini tentunya asumsikan bahwa titik pusatnya di tengah ya. Ini maka jari-jarinya adalah Z-nya 3. Z3 itu artinya apa? Artinya di sini 3, di sini 3, ya kan? Sini nilainya min 3, sini nilainya min 3 juga ya. Itu maksudnya kan? Nah, jadi ini kontur yang saya pilih. Ini kontur yang saya pilih. Oke, ini C-nya. Ini di problem pertama C-nya ini. Nah, sekarang kita tentukan titik singularnya itu berada di luar atau di dalam kontur. Pertama kita lihat dulu, fungsi Z ini holomorfik nggak? Pangkat Z ini holomorfik. Tidak ada nilai Z yang bisa membuat dia singular di dalam kontur ini ya. Bagaimana dengan penyebutnya? Z-2. Z-2 itu berarti di mana? Z-2 itu berarti Z-2 itu kan berarti Z-nya sama dengan 2, gitu kan? Nilai Z sama dengan 2 itu ada di sini. Ya. Nah, di sini gitu ya. Ini Z sama dengan 2. Ini kan X, ini Y.
Oke. Nah, kita lihat titik-titik Z sama dengan 2 ini ada di dalam kontur. Jadi kalau saya integralkan, atau dengan kata lain, integran ini menjadi non-holomorfik karena titik singularnya di dalam kontur. Gitu. Nah, berapa integralnya? Udah, kita bisa lakukan hal yang tadi ya. Integral ini dapat langsung saya tulis sebagai 2pi dikali I dikali fungsinya apa? FZ-nya apa? Ya, FZ-nya kan di sini adalah ini FZ-nya ya. Ini kan FZ-nya. Ini FZ-nya. Maka ya 2pi dikali FA. A-nya adalah Z sama 2 ya. Maka 2pi dikali E pangkat 2. Itulah ya, hasil integral pada kontur A. Kalau sekarang kita lakukan pada kontur B, itu gimana? Jadi ini adalah kondisi A. Ini sekarang kondisi B. Sama lingkarannya gitu ya. Lingkaran ini berjari-jari. Jari-jari adalah 1. Artinya apa? Artinya di sini titik ini 1, ya kan? Titik ini 1, ini min 1, ini min 1, ya kan? Di mana posisi titik singular tadi? Di sini, di luar ya. 2 di sini. Artinya, maka integral kontur C ini tidak melingkupi titik singularnya. Dengan kata lain, maka integralnya ini sama dengan 0. Oke. Bisa ya dipahami ya. Oke. Mungkin saya akan memberikan PR di sini. Oke, pertama tentukan integral dari cos 2Z per Z min Pi per 2. Jika C lingkaran dengan radius Z sama dengan 5. Oke. Kedua, tentukan per 2pi dikalikan integral kontur
dari sin pangkat 6Z per Z min Pi per 6. Sorry, ini DZ. DZ. Oke. Jika C adalah lingkaran dengan Z sama dengan 1. Jadi untuk mengerjakan ini yang paling krusial Anda lakukan adalah Anda harus menentukan apakah yang pertama adalah di mana titik singularnya. Titik singular itu, saya lupa menulis, yang dinamakan titik singular itu dinamakan juga pole ya. Titik singular itu dinamakan juga pole atau lubang gitu ya, atau kutub. Maaf, saya lanjutkan lagi. Di mana polnya? Apakah di luar atau di dalam kontur, ya kan? Karena kalau di luar kontur jelas hasilnya 0, trivial. Ya, yang Anda perlu memastikan itu karena bisa jadi integrannya sangat rumit, tapi ternyata polnya di luar kontur. Berarti selesai sudah. Itu berarti integral 0, gitu ya. Oke, mungkin PR terakhir adalah buktikan bahwa D per dA dari FA ini dapat ditulis D per dA dari FA adalah F aksen dari A gitu ya. 1/2 PI integral kontur dari FZ per Z min A kuadrat. Oke, ya ini relasi matematis. Yang kedua tolong digeneralisir ini ya. Buktikan bahwa dn per dA pangkat n dari FA, artinya turunan ke n gitu ya, itu adalah dapat ditulis sebagai, nah di sini tolong tunjukkan bahwa dia bakal punya yang namanya n faktorial dikali FZ per Z min A pangkat N plus 1. Ya, di sinilah. FZ per Z min A pangkat N plus 1. Jadi B ini bentuk yang general, lebih umum daripada yang bentuk A. Ya. Oke, ini PR-nya tolong dikerjakan, dan ini PR ini berarti ini akan saya posting untuk hari ini adalah untuk kuliah asinkronus Jumat ya. Maka PR ini deadline-nya adalah Jumat minggu depan. Ini Jumat 2 Oktober. Maka ini untuk Jumat
tanggal 9 Oktober ya, 2020. Oke, sekian dulu kuliah bagian pertama, atau mungkin bagian pertama dari kuliah sinkronus ya. Kita akan lanjutkan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop sharing.